Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Pembelajar TV. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang untuk zaman sekarang itu kayaknya dipakai hampir di semua lini ya. Namanya ilmu tersebut adalah cara membuat website. Nah, di video serial kali ini, dan mungkin ini akan kita buat berseri pelan-pelan agar kita mudah memahaminya nanti, kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita akan membuat sebuah website. Banyak ilmu yang harus difahami teman-teman, jadi untuk serialnya saya akan cicil beberapa kali gitu, dan mungkin akan ini panjang ya, karena mengingat struktur dari sebuah website itu kan tidak hanya satu jenis bahasa coding ya. Jadi melibatkan minimal paling tidak itu 3 ya. Minimal 3. Untuk sebuah website yang lebih kompleks ya pasti akan lebih banyak lagi proses di dalamnya. Oke. Untuk pertama, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas teoritis dulu ya, knowledge kita dulu. Basicnya, ketika akan mempelajari sesuatu, tentu kita harus memahami apa sih objek yang akan kita pelajari. Nah, objek yang akan kita pelajari itu adalah bahasa pemrograman HTML. Kalau disebut bahasa pemrograman mungkin kurang pas ya teman-teman. Jadi karena memang untuk HTML sendiri itu beda ya dengan bahasa pemrograman yang benar-benar bahasa pemrograman, karena yang namanya bahasa pemrograman itu kan kadang-kadang kita ini ya di bahasa tersebut ada fungsi logik, kemudian ada hal-hal untuk ya perhitungan data, tapi kalau di HTML itu tidak ada fungsi logiknya, jadi ya hanya menampilkan saja seperti itu. Nah, oke. Ini adalah untuk ini ya, untuk pertemuan pertama kita, seri 1 kita tentang sebuah website. Nah, objek kita itu adalah website ini. Nah, kita akan memahami terlebih dahulu teman-teman, apa sih sebuah website itu, ini barang apa sih sebenarnya website ini. Nah, kita akan coba mendalami dulu makhluk yang bernama website ini. Jadi, website itu adalah sebuah halaman yang menampilkan teks dan gambar. Nah, kalau sekarang sepertinya lebih berkembang lagi. Sebuah website itu bisa menampilkan selain teks dan gambar, itu juga bisa menampilkan video. Nah, di website ini tiap halaman itu unik. Dalam arti apa? Setiap halaman ini pasti memiliki keterkaitan satu halaman dengan halaman lainnya. Nah, keterkaitan itu dihubungkan dengan yang namanya link. Jadi sebuah website ini selain dia memuat dokumen teks, gambar, dan sekarang video, animasi, juga dihubungkan antar halaman tersebut dengan link. Nah, untuk website sendiri spesifikasinya antara tahun zaman bahla ketika zaman kuda lumping gitu kan. Nah, website itu mungkin hanya terbatas gitu kan, terbatas. Nah, makin ke sini teknologi makin berkembang, kemudian bahasa pemrograman makin banyak jenisnya, kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah website itu. Website sendiri sekarang itu jauh berkembang daripada awal pertama kali diciptakan. Selain memuat teks, gambar, kemudian video, ternyata teman-teman sekalian, website ini juga bisa dipakai untuk kegiatan real time. Nah, sekarang banyak kan misal Telegram bisa dibuka via website.
kemudian WhatsApp bisa dibuka via website. Ini kan real time ya. Jadi selain aktivitas real time, bahkan banyak aplikasi sekarang ini untuk editing. Misal kita akan membuat sebuah banner, kemudian membuat flyer, itu pun sekarang bisa dilakukan di sebuah website. Kalau dulu mungkin berat ya, karena terkendala koneksi, tapi sekarang kita mendesain sebuah banner, mendesain sebuah flyer, kemudian ya yang berbau-bau desain itu kita bisa lakukan di website. Ada yang lebih sadis lagi, kita bisa editing video itu via website. Kita bisa mengkonvert satu file ke file lain, misal MP4 menjadi MP3. Itu bisa dilakukan via website. Hampir semua lini itu memang kehidupan kita itu tersentuh dengan website. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang paling mendasar dari sebuah website itu dan paling aplikasinya paling luas itu bisa jadi aplikasi untuk dunia bisnis ya. Ini salah satunya saja, tapi ini yang lebih dominan. Guru saya itu pernah bilang seperti ini. Jadi website itu hierarki tertinggi dari semua transaksi bisnis. Kok bisa seperti itu? Ya, karena apapun eranya, website ini memiliki fungsi yang tidak tergantikan. Gitu. Contoh, kenapa tidak tergantikan? Karena memang banyak platform lain, misal marketplace, kemudian sosial media, itu memiliki masa. Ada masa trendingnya atau masa keemasannya. Contoh dulu ada Friendster. Ini kan salah satu sosial media ya. Kemudian dulu ada apa lagi ya selain Friendster? Multiply kalau nggak salah. Saya pernah pakai dulu Multiply, tapi habis itu redup. Karena ada sosial media lain yang itu memiliki fitur yang lebih nyaman buat penggunanya. Nah, karena marketplace, kemudian sosial media itu memiliki masa keemasan, tapi sebuah website itu akan konstan ya. Semua masa itu tidak bisa menggeser dari kebutuhan website tersebut. Memang ada pengurangan ya, misal ada marketplace baru rame gitu kan, terus banyak bonus-bonus di sana, biasanya akan ada pengurangan. Nah, ketika teman-teman memiliki sebuah website, justru ini malah nilai lebih. Kenapa? Karena semua sosial media, marketplace itu nanti akan kita arahkan ke platform website kita. Ini kalau kita berbicara bisnis ya. Jadi ketika teman-teman belajar menekuni bagaimana caranya membuat website, itu bukan ilmu yang basi gitu kan, bukan ilmu yang ada basinya. Insya Allah selagi manusia itu ada, selagi internet itu ada, maka website ini akan tetap ada di posisi puncak piramida. Seperti itu. Itu sih kata analisa guru saya ya. Nah, oke. Lalu apalagi dari pengetahuan saya ini? Nah, ini dia. By the way, kita ngomong jauh panjang kali lebar tadi. Siapa sih penemu pertama website ini gitu kan? Nah, begini teman-teman. Website ini ternyata ditemukan pada tahun 1989 di CERN ya. Ini sebuah unit perusahaan yang membidangi tentang teknologi gitu kan. Nah, tim ini dipimpin oleh Berners-Lee. Nah, beliau inilah yang menemukan World Wide Web yang kita kenal sekarang disingkat dengan www. Nah, ini adalah orang yang menemukannya. Lalu teman-teman, pernah nggak sih kita kepikiran wujud dari sebuah website pertama kali diciptakan itu wujudnya seperti apa sih? Gitu kan. Nah, saya dapat info wujud dari
sebuah website pertama kali ditemukan itu sebentar, kayak seperti ini. Saya coba open ya. Oh, bukan ini. Mana tadi ya? Wah, sepertinya kehapus tadi ini. Bentar, saya cek dulu. Oh. Ternyata nggak bisa muncul ya. Oke, ini ternyata nggak bisa muncul, teman-teman. Jadi nanti saya sertakan aja screen capture-nya di akhir video ini ya. Jadi di akhir video ini teman-teman akan bisa lihat ternyata oh seperti ini penampakan atau dokumentasi. Memang sengaja didokumentasikan ya teman-teman, didokumentasikan dan dirawat memang, bahwa itulah wujud dari pertama kali website itu ditemukan. Oke, saya cukupkan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Hari ini kita sudah belajar mengenal makhluk yang luar biasa yang namanya website, dan ini adalah pondasi dasar ketika teman-teman akan mempelajari lebih dalam tentang dunia website. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu di video berikutnya. Bye.